Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sultan Aji Saputro dalam pembelajaran fisika. Fisika itu mumeti, mudah untuk dimengerti. Mari kita belajar fisika bersama-sama. Jangan mempersulit hal yang mudah. Sebelum kalian tonton videonya, silakan like dan subscribe dulu. Mari kita ikuti pembelajarannya bersama-sama. Kalau kemarin kita membahas teorinya Max Planck, kali ini pembuktian teori Max Planck, yaitu efek Compton. Nah, seperti kalian perhatikan pada gambar, bahwa cahaya itu, kalau orang fisika modern, bahwa cahaya itu adalah sebagai partikel, bukan sebagai gelombang. Kenapa? Karena nggak bisa pertumbukan. Nah, kalau cahaya disebut sebagai gelombang, hanya bisa memancarkan. Nah, misalkan di situ ada sebuah partikel, sebuah cahaya, foton, nah, menembak sebuah elektron. Nah, ketika menembak sebuah elektron, maka akan jadi terhambur. Nah, yaitu yang jadi lambda aksen. Nah, kalau yang ke bawah itu elektron. Nah, lambda aksen panjang gelombang setelah terhambur itu nilainya lebih besar dari panjang gelombang sebelum terhambur. Berarti lambda aksen lebih besar dari lambda. Itu efek Compton. Nah, maka perubahan lambdanya itu sama dengan lambda aksen dikurangi lambda sama dengan tetapan pelangnya dibagi M0 itu masa diamnya elektronnya dikali kecepatan cahaya C. Nah, dikali 1 min cos theta. Cos theta itu sudut yang terbentuk ketika foton menembak sebuah elektron. Itu efek Compton. Setelah tadi membahas efek Compton, ini ada contoh soal. Foton dengan panjang gelombang 0,6 nanometer mengalami hamburan Compton dengan sudut hamburan 60 derajat. Tentukan A, panjang gelombang foton yang dihamburkan, B, energi foton yang terhambur, C, energi yang diberikan pada elektron yang terpantul. Nah, jawab. Kita kerjakan yang pertama dulu. Yang A, delta lambda tadi sama dengan H per M0 dikali C kali 1 min cos theta. Nah, H itu tetapan pelangnya nilainya 6,6 kali 10 pangkat min 34 kali 1 min cos 60. Nah, M0 itu kan 9,1 kali 10 pangkat min 31 itu massa elektron ya. Nah, dikali 3 kali 10 pangkat 8 kecepatan cahaya. Nah, min 31 dengan pangkat 8 di situ. Nah, terus hasilnya nanti naikkan ke atas pangkatnya itu ya. Nah, maka delta lambdanya sama dengan 6,6 kali 10 pangkat min 11 per 9,1 dikali 3. Nah, cos 60 itu adalah setengah, berarti 1 min setengah. Maka delta lambdanya sama dengan 2,2 kali 10 pangkat min 11 per 9,1. 6,6 dibagi 3 itu hasilnya 2,2 dikali setengah. Maka delta lambdanya sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 12. Nah, tadi kan delta lambda itu lambda aksen dikurangi lambda. Nah, maka lambda aksen dikurangi lambda sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 12. Nah, terus lambdanya tadi 0,06 sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 12. Nah, maka lambda aksennya sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat min 12 min 0,06. Nah, maka hasilnya lambda aksennya 0,0612 nanometer. Ini satuannya masih nanometer ya. Yang A sudah, sekarang yang B. Nah, energi foton yang terhambur berarti S sama dengan H dikali C per lambda. Maka E-nya 6,6 kali 10 pangkat min 34. Nah, kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8. Lambdanya tadi sudah ketemu 6,12 kali 10 pangkat 11. Nah, maka S sama dengan 3,24 kali 10 pangkat min 15 Joule. Nah,
Terus itu yang B. Yang C, energi yang diberikan pada elektron yang terpantul. Berarti E sama dengan E foton dikurangi E terhambur. Nah, E fotonnya tadi Hc per lambda kan rumusnya. Berarti kan dikurangi Hc per lambda aksen, atau Hc buka kurung seper lambda min seper lambda aksen. Maka E-nya sama dengan 6,6 kali 10 pangkat min 34 kali 3 kali 10 pangkat 8 per 10 pangkat min 9. Terus 10 pangkat min 9 itu kan tadi kan satuannya nanometer ya. Nah, dijadikan meter itu dibagi 10 pangkat min 9. Nah, terus 1 per 0,6 dikurangi 1 per 0,0612. Nah, maka E-nya sama dengan 6,47 kali 10 pangkat 17 Joule. Nah, itu contoh soal tentang efek Compton. Selanjutnya yaitu teori de Broglie. Nah, kalau teori de Broglie ini menengahi antara fisika klasik dan fisika modern. Nah, kalau orang fisika klasik mengatakan bahwa cahaya itu adalah sebagai gelombang. Nah, kenapa? Nah, karena bisa dipantulkan, dibiaskan, interferensi, polarisasi, dan lain sebagainya. Nah, kalau orang fisika modern bahwa cahaya itu adalah sebagai partikel. Nah, karena ada dua teori ini, maka de Broglie ini menengahi di antara keduanya. Nah, cahaya sebagai gelombang juga benar, cahaya sebagai partikel juga benar. Nah, ketika pada kondisi tertentu, nah misalkan ada sebuah elektron, ketika dia memancarkan gelombang, nah otomatis dia kan memiliki namanya panjang gelombang. Nah, menurutnya teori de Broglie, nah panjang gelombangnya itu sama dengan H dibagi dengan P. Nah, tetapan Planck-nya dibagi dengan momentumnya. Ketika sebuah benda ketika memiliki massa dan kecepatan, nah ketika cahaya itu memancarkan gelombang, berarti otomatis kan dia namanya memiliki panjang gelombang. Nah, ketika itu kan berarti memiliki kecepatan. Nah, ketika benda memiliki massa dan kecepatan, maka dia memiliki namanya momentum, yaitu P. Nah, maka lambdanya sama dengan H per M dikali V. Nah, P itu rumus momentum. Momentum itu rumusnya M dikali dengan V. Pas di kelas 10 sudah pernah dibahas. Nah, kalau misalnya kita lakukan persamaan energi kinetik dengan energi potensial, nah energi kinetik itu kan setengah mv kuadrat. Nah, kalau energi potensial listrik itu kan di bab listrik statis sudah pernah dibahas, rumusnya itu Q sama dengan Q kali delta V, itu rumusnya energi potensial listrik. Nah, kalau kita mau mencari V-nya berarti setengah M-nya pindah ruas, jadi V kuadrat sama dengan 2 kali Q kali delta V per M. Nah, kalau kita kembali lagi ke teorinya de Broglie tadi, lambda sama dengan H per M dikali V. Nah, maka kalau biar kuadratnya hilang, nah maka kuadratnya itu di akar, jadi V sama dengan akar 2 Q kali delta V per M. Nah, V nya di sini diganti dengan, di teorinya de Broglie, lambda sama dengan H per M dikali V, V nya diganti dengan yang itu tadi persamaannya. Nah, maka lambda sama dengan H per M akar 2Q kali delta V per M. Nah, itu kalau V nya diganti. Terus kalau misalkan M-nya mau dimasukin ke akar, berarti kan harus dikuadratkan lagi. Nah, kalau M kuadrat, di situ ada M lagi, nah M-nya kan dicoret 1. Maka jadi H per akar 2Q kali delta V dikali dengan M. Nah, itu teorinya de Broglie menghasilkan rumus lambda sama dengan H per akar 2Q kali delta V dikali dengan M. Sekarang contoh soal. Sebuah partikel elektron bermassa 9 kali 10 pangkat min 31 kg bergerak dengan laju 1,5 kali 10 pangkat 6 meter per sekon. Jika konstanta Planck 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon,
panjang gelombang de Broglie elektron adalah, nah maka diketahui M-nya tadi 9 kali 10 pangkat min 31, nah V-nya 1,5 kali 10 pangkat 6, H-nya itu 6,6 kali 10 pangkat min 34. Ditanya lambdanya ya, maka lambda sama dengan H per M dikali dengan V. H-nya 6,6 kali 10 pangkat 31 min 31, M-nya 9 kali 10 pangkat min 31, V-nya 1,5 kali 10 pangkat 6, nah maka hasilnya 4,9 kali 10 pangkat min 10 meter. Nah itu contoh soal dari de Broglie, teori de Broglie. Nah itu pembahasan kita kali ini sampai di sini tadi tentang efek Compton dan teori de Broglie. Silakan catat di buku kalian. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.